Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tora Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan bahas seputar kesehatan, olahraga dan juga kuliner, teman-teman, biar balance. Dan sesuai judul di bawah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teori atau prinsip dasar terpenting dalam berolahraga. Ini penting banget, teman-teman, karena seingat saya ya, waktu kita SD, SMP, SMA itu dapat mata pelajaran dapat pelajaran berolahraganya tuh yang itu aja. Cuman dikasih bola, cuman main basket, tapi teori dasarnya ini kita nggak dikasih. Sehingga mungkin buat teman-teman yang baru berolahraga saat kuliah atau bekerja, ini bingung nih, gue harus mulai dari mana sih? Kita akan bahas itu. Yang pertama, secara garis besar, olahraga itu terbagi menjadi 3, yaitu olahraga angkat beban, olahraga kardio, dan juga olahraga keterampilan. Olahraga angkat beban ini contohnya seperti fitness, ada juga calisthenics, ada freeletics, atau crossfit, dan lain sebagainya. Tujuannya sebenarnya satu, teman-teman. Kita merusak otot kita dengan cara yang baik, yaitu dengan cara berolahraga dengan baik dan benar, sehingga otot yang baru akan tumbuh menjadi lebih kuat dan juga lebih baik lagi. Yang kedua, ada yang disebut dengan kardiovaskular atau olahraga kardio. Intinya sih, olahraga yang memacu adrenalin. Memacu detak jantung kita lebih cepat lagi. Normalnya, setiap orang ini memiliki detak jantung yang berbeda-beda. Tetapi, kalau misalkan kita latih, detak jantungnya akan menjadi lebih stabil. Di video berikutnya nanti kita akan bahas supaya gimana sih kita nggak gampang ngos-ngosan, nggak gampang capek. Dan yang ketiga ada olahraga keterampilan. Ya, contohnya seperti bermain sepak bola, basket, baseball, golf, berlari. Berlari pun, lari maraton ini termasuk olahraga keterampilan karena ada beberapa teknik lari yang harus dilatih sehingga larinya bisa lebih efisien lagi. Oke, prinsip yang kedua yang tidak kalah penting nih teman-teman. Ini baik yang belum tahu. Saya pun baru tahu ketika saya sudah 2 atau 3 tahun berolahraga. Yaitu pada dasarnya semua olahraga itu terbagi menjadi 5 level. Apapun olahraganya. Olahraga angkat beban, olahraga kardio, atau olahraga keterampilan. Yaitu 5 level yang harus teman-teman pahami sehingga dapat membuat program latihan yang baik dan benar. Yang pertama yaitu berolahraga di intensitas rendah. Ya, terus juga intensitas sedang, intensitas cukup berat, intensitas berat, dan sangat berat. Banyak saran teman-teman yang baru bermulai olahraga itu hanya berolahraga di tingkat ketiga dan 5, yaitu cukup berat dan sangat berat. Ini salah teman-teman, padahal olahraga yang penting itu ada di tingkat ke-1, 2, dan juga 3. Bahkan ya, banyak atlet profesional itu mereka hanya latihan sampai tingkat ke-4, yaitu latihan yang ketiga ini cukup berat di tingkat berat. Sangat berat itu jarang. Biasanya atlet profesional baru berlatih sangat berat ketika mereka akan menghadapi kompetisi atau pertandingan. Nah, kesalahan teman-teman yang banyak terjadi itu ketika mereka baru mulai berolahraga karena sangat semangat. Jadi kalau misalkan olahraganya nggak keringetan, nggak ngos-ngosan, itu mereka ngerasa tidak berolahraga. Dan ketiga, ini yang paling penting nih teman-teman. Gimana sih supaya olahraga yang kita lakukan ini bisa berkembang? Atau bukan berkembang ya, saya dari tadi mikir tuh katanya apa ya? Bisa, progresnya bisa bagus. Ada 5 elemen terpenting nih supaya olahraga yang kita lakukan ini progresnya bisa kelihatan, bisa cepat, dan yang terpenting itu yang tadi kita bilang bisa bebas dari cedera. Yaitu adalah pertama, tidur dan juga istirahat. Bedanya tidur sama istirahat apa? Kalau tidur bobo, matanya merem gitu, kita nggak sadar. Kalau istirahat kita masih sadar. Yaitu bisa mungkin ada yang berbeda-beda ya. Istirahatnya ada yang baca buku, ada yang nonton, ada yang beribadah, dan lain semisalnya. Jadi ini adalah yang terpenting, istirahat dan juga tidur. Tidur lebih penting sih, 6-8 jam yang seperti kita tahu. Terus yang kedua ada nutrisi. Nutrisi ini penting banget teman-teman. Banyak di lingkungan saya olahraganya itu bagus banget tapi nutrisinya nggak ditunjang. Nutrisi ini bukan harus yang mahal ya, tetapi harus yang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama protein, vitamin, mineral, air, dan juga karbohidrat. Yang ketiga baru olahraga nih teman-teman. Banyak yang kebalik, olahraganya jor-joran tapi kualitas tidur sama nutrisinya nggak diperhatikan. Ini justru akan jadi bumerang dalam jangka pendek dan sampai jangka panjang nanti. Terus yang berikutnya ada suplemen. Nah, suplemen ini ada tingkat keempat nih teman-teman. Jangan diputer ya. Kenapa ini penting? Karena banyak, termasuk saya dulu, males berolahraga kalau misalkan nggak punya suplemen. Oh, ini kebalik banget karena menurut beberapa penelitian suplemen ini
bermanfaat bagi tubuh kita itu tidak lebih dari 20%. Dan yang terpenting, jangan gampang kemakan marketing sama atlet-atlet profesional yang pakai suplemen ini, pakai suplemen itu. Ya bener sih kalau punya duit. Dan yang terakhir, gear atau equipment nih teman-teman. Ini penting banget nih, karena beberapa peralatan dapat memotivasi kita untuk berolahraga lebih baik dan lebih semangat lagi. Dan yang terpenting juga, misalkan kalau misalkan saya lagi suka olahraga lari ya, gitu dengan sepatu yang baik dan benar itu dapat mencegah atau meminimalisasikan tingkat cedera, baik cedera ringan apalagi sampai cedera berat. Jadi jangan dibalik, sepatunya bagus tapi nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur, ini juga salah. Oke, segitu dulu prinsip dasar dari teori berolahraga kita. Kalau misalkan ada yang nggak sependapat, mau ada pertanyaan, bisa ditulis di komen di bawah. Insya Allah akan kita bahas. Kita ketemu lagi, nanti akan kita bahas lebih detail, lebih terperinci lagi satu persatu, tapi di video yang lebih panjang lagi. Semoga bermanfaat. Saya Torgani, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.